Jadi pertama-tama pramunya akan mengajarkan cara melakukan acamana secara sederhana. First, I'm saying that how to prepare asana. Yang pertama pramunya akan mengajarkan cara menyiapkan acamana. Take water in the right palm. Taruh airnya di telapak tangan bagian telapak tangan kanan. Wash it, both hands. Dan kemudian cuci kedua tangan. Then take water in the right palm. Then after the mantra Om Astray Pat. Kemudian taruh air di telapak tangan kanan, kemudian ucapkan mantra Om Asrayapa. By proction, when you have to see the water and utter the mantra Om Astray Pat. Then sprinkle it on the. Ketika mengucapkan mantra Om Asrayapa, harus dilihat air yang ada di telapak tangan tersebut, kemudian baru percikan di sekeliling tempat acamana di sini. This is the Ankusha Mudra. Dan kemudian kita menggunakan angkusa mudra. This, the controlling the elephant. This one. Angkus, No, ya, no, jadi not yang like this. fungsinya adalah untuk mengendalikan gajah. Ya. Ankush. Then touch the water. Kemudian sentuh air, Utter the mantra. ucapkan mantra. Om Gange Om Ganga Chayamuna Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmi Tananti. Then wash your both hand again. Kemudian setelah mengucapkan mantra, cuci kedua tangan lagi. Simplified as well as again. Dan kita lakukan acamana sederhana. Om Keshavaya Namaha. Ucapkan Om Kesawaya Namaha, Om Narayanaya Namaha. Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Wash it. Kemudian cuci kedua tangan lagi. Then another mantra everyone knows that Om Apavitra Pavitra. Everybody knows. This is simple. And now I'll teach you the standard deity worship procedure. Then temple, the three procedures, simplified procedure of deity worship, standard procedure of deity worship, and elaborate procedure of deity worship. Jadi sekarang setelah ini barunya akan mengajarkan bagaimana cara pemujaan arca. Pemujaan arca itu ada tiga. Yang pertama pemujaan arca secara sederhana, yang kedua pemujaan arca secara standar, dan ketiga ada pemujaan arca secara gabungan atau gabungan. For a standard deity worship, you have to follow the temple worship. That the temple, all the temples, they are following a standard deity worship. Untuk proses pemujaan secara standar kita harus mengikuti atau harus dilakukan di tempel-tempel, di mana semua tempel skot yang ada di seluruh dunia itu mengikuti pemujaan tata cara pemujaan arca secara standar ini. All the Grihastha Bhaktas in their house, they are following simplified deity worship procedure. Tetapi bagi seorang grihasta yang berumah tangga seperti itu, mereka mengikuti proses pemujaan arca secara sederhana di rumah. Generally in the festival time like Gaur Purnima, Radhashtami, Janmashtami, Nishya Chaturdashi, that we are following that elaborate procedure of deity worship. Tetapi dalam perayaan-perayaan besar seperti Janmashtami, Radhashtami, Gaur Purnima, Nishya Chaturdashi, itu standar yang ditetapkan untuk pemujaan arca adalah pemujaan arca secara gabungan dalam murid ini. Now I teach you the standard procedure of deity worship. Sekarang Prabhunya akan mengajarkan bagaimana tata cara pemujaan arca secara standar. Then everybody can enter the temple and worship the deity. Dengan mengetahui ya jika Prabhu dan Mataji bisa mengikuti standar proses pemujaan arca ini, bisa masuk ke tempel manapun untuk melakukan pemujaan arca. Any ISKCON temple. Di semua ISKCON temple. For this reason you have to perform 24 asamana. Dan untuk melakukan hal ini pertama-tama Prabhu dan Mataji harus melakukan acamana yang lengkap dengan 24 proses acamana ini. Now I will show you how to perform 24 asamana. Sekarang Prabhunya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan acamana dengan 24 langkah ini.
Cuci kedua tangan sama-sama. Om Kesavaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Trivijaya Namaha. Om Trivijaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridaraya Namaha. Om Rishikesaya Namaha. Om Rishikesaya Namaha. Wash both hands. Cuci kedua tangan dengan satu mantra itu setiap kali. Om Padmanabhaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Om Vasudevaya Namaha. Om Vasudevaya Namaha. Om Sankarsanaya Namaha. Om Sankarsanaya Namaha. Om Pradyumnaya Namaha. Om Pradyumnaya Namaha. Om Aniruddhaya Namaha. Om Aniruddhaya Namaha. Om Purushottamaya Namaha. Om Purushottamaya Namaha. Om Adhashadaya Namaha. Om Adhashadaya Namaha. Om Nishinaya Namaha. Om Nishinaya Namaha. Om Achyutaya Namaha. Om Achyutaya Namaha. Om Janardhanaya Namaha. Om Janardhanaya Namaha. Om Upendraya Namaha. Om Upendraya Namaha. Om Haraya Namaha. Haraya Namaha. Om Krishnaya Namaha. Om Tat Vishnu. This is complete of 24 asana. Yaitu adalah proses asana yang lengkap dengan 24 langkah. Ada bisa ada di grup Wadana sudah di-share di sana ya. For learning this process, you have to practice in your home. Ya, jadi untuk melakukan proses ini dengan cepat dan bisa mempraktekannya di rumah. I share the whole books of Arsan Paddhati books, you know. Arsan book, I send the whole file, the whole book. Dan di file yang di bawahnya itu, yang di bawah screenshot itu adalah itu sudah file yang lengkap dari proses pemulihan nafsu yang sudah dikirim oleh Prabunya tadi dan di-share juga dua yang di bawah yang ada linknya itu. Silakan dibuka itu semua file yang lengkap. If you practice 1 or 2 days, then you can memorize the 24 asana. Dan proses acamana ini jika dipraktikkan 1 sampai 2 hari itu sudah bisa. Sometimes we are using water, sometimes we are using mudras. Beberapa gerakannya ada yang memakai air, ada yang memakai mudra. Mudra means that by gesture, your finger, then you can understand what we are going to say. Jadi mudra artinya dengan gerakan ataupun dengan tanda dari gerakan tubuh kita akan mengetahui apa yang akan kita katakan atau ingin kita akan sampaikan. What is this mudra? Jadi mudra apa ini dari gerakan yang disampaikan? That means paying obeisance, right? I am respecting you, I am paying obeisance. Dengan mencakukan tangan dua belah tangan itu artinya kita ingin menunjukkan bahwa saya menyampaikan sembah sujud kepada Anda. Just like I am showing, I like to eat when I want to eat something. Seperti contohnya kalau gerakan kita ingin menunjukkan kepada seseorang, contohnya ingin memasukkan sesuatu ke diri kita, artinya saya ingin makan. Far away, I am talking is far away, but my voice is not going that person. I am showing. Dan tujuannya I can adalah understand those who want some water. kenapa kita melakukan gerakan kepada orang lain, karena jarak dari kita dengan orang tersebut lumayan jauh, sehingga kalau kita berteriak pun tidak didengar oleh orang tersebut, sehingga kita menunjukkan gerakan tertentu sehingga orang itu mampu mengerti apa keinginan kita, apa yang ingin kita lakukan. What is this mudra? Jadi gerakan apa itu? Mengusir seseorang kan? Itu gerakan mengusir. What is this mudra? Come here. Because don't need to speak, right? By here. Kita mengundang
menyembuhkan seseorang, tidak perlu berbicara, orang sudah mengerti. Similarly, that 24 asman, sometimes we are showing mudras, sometimes we are performing that taking water and sleeping. Jadi mudra juga seperti itu. Kadang-kadang kita menggunakan air, kadang-kadang kita menggunakan gerakan tangan, gerakan jari. Everybody knows the 5 fingers name. Ada yang tahu kalau dalam tadi di sini nama dari kelima jari-jari di tangan kita? Yes. Thumb. Thumb. Finger. Point finger. Which finger? Point finger. English, if you tell in English, then I can understand. Thumbs, Thumb. index finger, Index finger. Middle finger. ring finger, small finger. Small finger. Middle finger means this side 2, this side 2. This is the middle. This is middle finger. This is index finger. Index is giving indication. The ring finger, generally people wear the ring, you know. Ring here. This is a ring finger. A small finger. Jadi sudah hafal ya nama-nama jari tersebut. Ya, kalau nanti barunya menunjukkan thumb itu artinya jempol, index finger artinya telunjuk, middle finger artinya jari tengah, ring finger artinya jari manis, dan small finger finger. For the deity worship, you have to maintain highly purificatory process. Jadi dalam proses pemujaan arca ini diperlukan juga proses pemurnian, proses penyucian. Brahmana means suci. Brahmana artinya suci. Suci also bahasa, right? Yes. Suci means pure. Ya, suci artinya murni. The Brahmana will remain always pure. Jadi seorang brahmana itu harus selalu menjadi murni, menjadi bersih suci. Means before eating, then you have to wash your hand, feet, and after eating, you have to wash your hand, feet, mouth, everything. Sebelum makan harus mencuci tangan, kaki, kemudian setelah makan, setelah masak juga harus mencuci tangan, kaki, mulut, bibir dan semuanya. When we are traveling, then we are traveling by bus, by train, by flight. Nobody thinks that I have to wash my mouth. Nobody think I have to wash my hand. Ketika kita melakukan perjalanan, All are wash. baik itu dengan mobil atau dengan kapal, dengan pesawat seperti itu, maka orang-orang akan sangat tidak berpikir bahwa mereka harus mencuci tangan mereka, mencuci bibir mereka. It is mentioned in the Shastra, if you pass urine, then must wash your private parts, hand, feet. Itu dinyatakan dalam sastra jika kita selesai buang air kecil ya, kecil seperti itu, maka kita harus mencuci bagian pribadi dari tubuh kita, kemudian mencuci tangan, kanan, kiri juga, dan kaki juga. If you pass a stool, then must take bath. Jika kita selesai buang air besar harus itu mandi. And which cloth you are going to pass a stool, then same cloth you cannot come inside the room. Jika kita memakai pakaian apapun yang kita pakai ketika kita buang air besar, maka pakaian itu tidak boleh dipakai lagi. So many ways. So this is the purificatory process. This is just like if you want to go to deity worship in the temple, then you cannot sit on the bed. Jadi itulah proses dalam pemujaan arca, diperlukan proses pemurnian. Contohnya, jika kita ingin melakukan pemujaan arca di temple, kita tidak boleh sebelumnya duduk bahkan di kasur. Night time while you going to sleep, the bed you cannot touch. Ya, kita tidak boleh menyentuh di mana tempat kita mau tidur ataupun tempat kita beristirahat, itu tidak boleh kita sentuh sebelum kita melakukan pemujaan arca. And after taking bath, after all this private process, all the preliminary process, and taking bath, you have to wear clean cloth, washing cloth, and you have to perform 24 asman,
then you can enter inside the temple. Jadi proses awal sebelum kita memasuki altar atau tempat pemujaan arca itu atau tempat pemujaan adalah pertama kita harus mandi dulu, kemudian setelah mandi memakai pakaian yang bersih, kemudian setelah itu melakukan asamana 24 proses ini, baru kita bisa masuk ke dalam altar, ke dalam tempat pemujaan arca. We are following two types of process, as Abhantarin process and Bajik process. Jadi Abhantarin, internal cleaning process, internal purification process, and external cleaning purification process. Jadi ada dua proses kita dalam melakukan pemujaan arca itu. Yang pertama adalah proses dari dalam diri kita sendiri yang disebut dengan agen. Kemudian yang baji. Yang kedua adalah proses pemurnian atau penyucian bagian luar. By taking bath, wearing, washing clothes, this is the external purification process. Dengan cara memakai pakaian yang sudah dicuci yang sudah bersih, kemudian mandi, itu adalah proses luar atau proses pembersihan secara luar. And inside our body, all the rubbish things is there. Dan di dalam diri kita sendiri begitu banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Blood, inside is blood, flesh, bone, stool, urine, everything is there. Then how we become pure? If you touch blood, then you have to take bath. If you touch stool, you have to take bath. Then inside the body, everything is there. Karena di dalam badan kita itu ada begitu banyak hal-hal yang kotor, ada darah, ada kotoran, ada urin, ada kencing di sana, ada tulang juga ada di sana. Karena dinyatakan bahwa jika kita menyentuh darah kita harus mandi. Setelah kita menyentuh kotoran kita juga harus mandi. Sedangkan semua hal-hal yang kotor itu ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya membersihkan hal-hal yang kotor itu? By taking bath externally we become pure, but inside by chanting Hare Krishna Maha Mantra, chanting all the Vedic hymns, then we can purify out inside. Nah, dengan membersihkan bagian tubuh kita secara luar bisa kita lakukan dengan cara mandi. Tetapi dengan cara mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna, dengan cara mengucapkan mantra-mantra Weda, maka kita lebih mampu untuk menyucikan apa yang ada di dalam diri kita. Just like you take the water and sprinkle it on your head and chant Om Apavitra Pavitra Vasarva Vasarva Sarat. This is another one process. Ya, dengan cara juga bisa menyentuh air, kemudian kita mengucapkan mantra. The Lord's name is so powerful that Svavajja Bhantara Susi, that means external and internal become pure by uttering the Lord's name. Nama Tuhan begitu perkasa bagi antara suci. Jadi dengan cara mengucapkan nama suci Tuhan, maka mampu menyucikan diri kita baik secara luar maupun secara dalam. Why we consider our body is pure? Bagaimana caranya kita menganggap bahwa badan kita sudah bersih atau suci? Although all the rubbish, all the all the dirty things inside our body. How we think we are pure? We can go to altar and worship the deity. Karena semua hal-hal yang kotor itu ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa badan kita sudah bersih dan layak untuk masuk ke dalam tempat pemujaan arca tersebut? Just like if you cut your hair, then you have to take bath. Seperti contohnya jika kita memotong rambut, maka kita harus mandi setelahnya. Whatever we are removing from our body is impure. Apapun yang terpisah atau terlepas dari badan kita itu artinya tidak suci atau tidak murni lagi atau suci. Just like when we are passing a stool, when we are passing urine, when we are cutting our nail, everything is impure.
Seperti contohnya selesai ketika kita buang air besar, buang air kecil, memotong kuku, itu artinya kita dalam keadaan yang tidak bersih. But when everything in our body, joined in our body, is we consider pure. Tetapi apapun yang masih ada di dalam atau yang bergabung atau bersatu dengan badan kita itu diistilahkan sebagai satu yang murni, satu yang bersih. What is the reason? Mengapa? Because there is because there is touch to the soul. Huh? Because there is still touch the soul. Touch still with the soul. Yes. Because two spiritual things is here in our body. One is Jivatma, one is Paramatma, soul and super soul is sitting our body. When soul and super soul depart from our body, this body is become impure. If you touch dead body, then you have to must take bath and touch the fire, then you can enter inside the inner house. Karena mengapa itu diibaratkan sesuatu yang menempel di badan kita itu masih suci? Karena di dalam badan kita itu ada dua hal yang sangat penting, yaitu sang jiwa dan juga paramatma. Seperti itu. Jadi apapun yang bersentuhan dengan kedua hal itu dianggap sebagai yang suci. Bahkan ketika kita ingin sebelum masuk ke tempel, kita menyentuh api itu juga dianggap sebagai sesuatu yang memurnikan atau membersihkan. Everybody got the 24 Asman mantra? Everybody have mobile? Everybody got Apakah semua sudah bisa melihat di WhatsApp itu 24 mantra untuk proses umat? After going back to your room, then you can practice. Take water and you can practice. Nanti setelah pulang dari sini bisa di rumah, bisa dipraktekkan. I am showing again, just like I am not using water, then I am showing how to work. Jadi kami akan menunjukkan sekali lagi bagaimana cara melakukan acara tersebut tanpa menggunakan air. And this is the main thing. When you are taking water, somebody is taking, after drinking water, uttering mantra is not perfect. Just see the water, take the water on the right palm, then prokshan. Prokshan means we have see the water and utter the mantra. And by uttering this mantra, the water will become pure, and if you drink this water, your body will become pure. Jadi prosesnya adalah ketika kita meletakkan air di tangan atau di telapak tangan kita itu, kadang-kadang ada yang meminumnya terlebih dahulu baru mengucapkan mantranya, itu tidak efektif. Sedangkan yang efektif adalah ketika air itu masih ada di telapak tangan kita memandang air tersebut dan mengucapkan mantra sehingga air tersebut menjadi murni. Ketika air itu kita hirup masuk ke dalam tubuh kita, maka seluruh badan kita menjadi murni. Just like someone is taking water and say, after drinking, Om Keshavaya Namaha. Om Narayana. This is not clear. Then you have to take water, Om Keshavaya Namaha, then drink it. Jadi tidak ketika minum atau setelah minum baru mengucapkan mantra ya, tetapi sebelum minum kita lihat airnya. Sing milu training di sini ama. Dia barengan. Om Narayana Namaha. Om Madhavaya Namaha. Bagi biasanya dibilang barengan. And this is called Brahma Tirtha here. And if you sip from here, then your hand will not become contaminated. Jadi tadi itu prosana itu dengan cara memandang itu sangat penting karena itu proses pemurnian airnya. Kemudian kita menghirup air tersebut melalui Brahma Tirtha ya. Jadi melalui saluran di ujung telapak tangan kita. Karena dikatakan ketika kita minum air atau menghirup air dari sini artinya tidak terkontaminasi, tidak kotor. And when you are uttering the mantras, you have to utter properly. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengucapkan mantra, kita harus ucapkan dengan benar. Somebody is telling Om Narayana Namaha. Is pure? Om Narayana Namaha.
Jadi ya contohnya mungkin ada yang mengucapkan Om Narayana Namaha. Apakah itu bisa tidak? Seharusnya Om Narayana Ya Namaha. Om is Bija mantra and Narayana Nama is Mula mantra. Itu adalah bija mantra, sedangkan Om kalau kita mengucapkan Om Narayana Ya Namaha itu artinya mula mantra. We will discuss later what is Bija mantra, what is Mula mantra, what is Stuti mantra, what is Gayatri mantra. This is 6 kinds of mantra we will discuss later. Jadi nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi apa itu mula mantra, apa itu bija mantra, apa itu Stuti mantra, apa Gayatri mantra, dan yang jenis mantra di sana nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Then I'll show you again how to perform. Dan sekarang akan tunjukkan lagi sekali lagi bagaimana cara melakukan asamana. And already I give the books, I give the screenshot file. Then you can open mobile and you can see what finger you use, where you use, which part of the body you touch. It is written there, everything. Jadi screenshot yang sudah dibagikan itu sudah disebutkan di sana tangan apa yang jari apa yang dipakai, jari apa yang digunakan untuk menyentuh apa, dan mata yang digunakan sudah dijelaskan secara lengkap di sana. Just like again I am saying, Om Keshavaya Namaha. Om Kesavaya Namaha. Everybody should practice now. Om Narayanaya Namaha. Om Narayana Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Wash your right hand. Kamu sama Bidaya itu cuci tangan-tangannya. Om Govindaya Namaha. Om Om Narayana. Vishnavaya Namaha. Om Vishnavaya Namaha. Wash your left hand. Om Madhusudanaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikamaya Namaha. And use this one. Ya, pakai punggung dari jempol tangan kanan ya. Om Vamanaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Upper lips. Ya, itu Vamanaya Namaha. mengelus bibir bagian atas. This thumbs base, you have to touch upper lips. Om Om Vamanaya Vamanaya Namaha. Namaha. And same is lower lips, you have to touch. Om Siddharaya Namaha. Om Siddharaya Namaha. Otherwise, Om Vamanaya Namaha, Om Siddharaya Namaha. Om Oh, but one thing you can do, Om Vamanaya Namaha, Om Om Siddharaya Namaha. That's it. Then wash your both hands. Kemudian setelah itu cuci kedua tangan. Om Rishikeshaya Namaha. Om Sikesaya Namaha. Om Rishikeshaya Namaha. Om Wash both Rishikeshaya. hands with your Kemudian dengan mengucapkan desa, cuci kedua tangan. Then Om Padmanabha. Om Padmanabhaya Namaha. You have to take water and sprinkle on your both feet. Om Padmanabha. Kemudian cuci kedua kaki dengan air, satu set air itu. And take little water. Ucapkan Om Two things you can do. Padmanabhaya. Take little water and sprinkle on here. You can say Damodaraya Namaha. Om Kemudian Damodara. bersihkan air di Otherwise- kepala kita. Otherwise like this, take water. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. Om Padmanabhaya mah Sambil Damodara. Om Padmanabhaya Namaha di kepalanya Om Damodaraya Namaha. All the fingertips touch on your both lips. Jadi ujung semua jari itu menyentuh bibir kedua bibir atas dan bawah. Om Vasudevaya Namaha. Om Vasudevaya Namaha. If you close the lips, both lips, then touch like this. Om Jadi Vasudevaya tutup bibirnya sehingga tersentuh semua ujung jari-jari.
Om Sankarsana Namah. Jadi semoga kita menyentuh ujung hidung itu menggunakan jari jempol dan jari telunjuk jari telunjuk dalam ucapan Om Sankarsana ya nama. Don't put your finger inside your nose. Tapi jangan masukkan jarinya ke dalam hidung ya. Om Sankarsana. Then you have to wash your finger again. But in the top of the nose, the right side and left side, like this. Hanya untuk bagian luar hidung kanan dan berkiri. Same thing, if you put your finger in your inside your eyes, then you have to wash. Begitu juga kita menyentuh bagian mata jangan masuk jarinya ke dalam mata ya. Right side of Hanya the- itu kita harus mencuci tangan lagi. The right side, you have to touch your finger right side of your eyes and left side of your eyes. Om Aniruddha ya nama. Menyentuh bagian ujung mata kanan dan Terus sama ya. The same thing, you don't put your finger inside the hole. The begitu ear. juga ketika menyentuh telinga jangan masukkan jarinya ke dalam lubang telinga ya. You just touch the ear. Hanya satu bagian luar saja. You know these mudras, the thumbs and index finger, thumbs and ring finger, and thumbs and index finger again. Then we are thumbs and small finger touch your navel. Then palm, you have to touch your chest. Then all the fingertips are on your head. And on fingertips on your right palm, all the fingertips on left palm. Then fold your hand and chant from the Vishnu Tomorrow I will ask this full house moment. Jadi jadi harus diperhatikan ketika kita menyentuh bagian tertentu. This is the beginning. Itu jari-jari yang bersentuhan pun itu berbeda-beda ya. Ada yang dari jempol dengan telunjuk, dari jempol dengan jari manis, dari jempol dengan kelingking, kemudian di dada itu seluruh telapak tangan. Okay, Kemudian telunjuk jari juga di kepala ya. we can start from the Om Vasudevaya. Yes. Om Vasudevaya. Om Sankarsana. Om Pradyumna. Om Aniruddha. Om Purushottamaya. Om Adakshaya. Om Nishiyaya. Om Achyutaya. Om Janardhanaya. Om Upendraya Namah. Om Haraya Namah. Om Krishnaya Namah. Om Any question? Ada pertanyaan? Suniti Nathan. Prabhu, in for Achamana, if we have a Ganga water, do we need to chant the mantra? For Ganga water, any dham water, no need to utter any mantras. Just like in any water from dham, just like Mayapur, Ganga water is going inside. By pumping that water, in the tap water also is Ganga water. In Vrindavan is situated by Jamuna. There is Jamuna water, everything is Jamuna water. Then for dham water, no need to utter the mantra Gangesha. But outside the dham, anywhere in the country, you can utter the mantra Gangesha. This is the, you can invite all the holy tirthas, all the rivers inside the water. Jadi pertanyaan dari Mata Suniti adalah ketika kita membuat atau menyiapkan samana, kita memakai air yang berasal dari tempat suci, contohnya air sungai Gangga. Apakah perlu lagi mengucapkan mantra dari Primo saya itu dikatakan oleh Prabunya ketika dijawab oleh Prabunya? Jadi jika kita menggunakan air dari tempat suci, itu tidak diperlukan lagi kita mengucapkan mantra karena
tersebut sudah merupakan air suci. Karena seperti halnya di Mayapur, di dalam tempel itu pun adalah air yang berasal dari Sungai Gangga, karena air Gangga mengalir ke bawah, kemudian dipompa, air tersebut digunakan di tempel, itu juga sama dengan air Gangga. Begitu juga dengan di daerah Brindawan, itu yang mengalir adalah Sungai Yamuna. Jadi ketika kita menggunakan atau mencari atau mengebor air tersebut digunakan di tempel, itu adalah air yang benar. Tetapi bagi air yang ada di luar tempat-tempat suci tersebut, dimanapun di belahan dunia itu, ketika kita mau menggunakan untuk acamana harus mengucapkan mantra tersebut dengan tujuan adalah kita mengundang sungai-sungai suci tersebut agar hadir atau bisa hadir di tempat acamana tersebut sehingga kita menggunakan air suci tersebut. Long translation. First, Sakarmana Punna ikut maka Ratna Visharada. About the mantra, this our Muda is called mantra as well. Yes, all the Buddha is also functional. But another function is that the smartos What's not? they are using. There's so many mudras here, but we are using few, not all. In South, if you go to South India, all the Brahmanis, 42 mudras is there, 44. They are using more. Every part of the person they are using mudras. But we are using few. Jadi tadi Sama juga yang Sakamana Punna itu mantra Visharada. Di tantra itu apakah mudra itu bagian dari tantra gitu ya? kanan ini berarti ya? Perkanan dari Tulusri Barwa, maka mudra ini juga termasuk dari tantra. Dan dinyatakan bahwa oleh Prabu sudah bahwa mudra itu memang termasuk dari tantra. Tapi kita di sekolah itu hanya tapi kami Prabu yang tadi pergi ke India Selatan 42 putra dan semua brahmana di sana itu merupakan putra Ibrahim 42 putra ini. Begitu banyak ada putra. We see so many so many visitors going to pilgrims, coming to Mayapur, coming to Vrindavan or coming to Jagannath Puri. They are taking water from there, from Ganges, from Jamunas, from ocean, that ocean water, and all the Pushkar, many in South India, many holy river is there, Godavari, Kaveri, Sindhu, many river is there. Then you can take water directly from this river, then no need to purify that water. And if you bring the Ganga water from Mayapur or Ganges, or Mango, and they bring it here, then that water you have to no need to purify, you no need to purify. Ya karena Prabunya memperhatikan ketika penyembah-penyembah itu melakukan perziarahan ke tempat-tempat suci seperti ke Mayapur, ke Brindawan, ke Jagannath Puri, mengambil air Sungai Gangga, Yamuna, dan di Jagannath Puri itu mengambil air di pantai seperti air laut seperti itu, maka kita bisa mengambil air tersebut secara langsung dan mengambil atau menggunakan air tersebut tanpa perlu diberikan mantra terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita membawa air tersebut juga dari tempat-tempat perziarahan yang lebih jauh seperti di India Selatan, ada sungai-sungai Godavari, Kaveri di sana itu, dan ketika kita bawa ke sini kita gunakan bahasa mana juga tidak diperlukan menggunakan mantra terlebih dahulu untuk mensucikan air tersebut karena sudah merupakan air dari sungai-sungai suci. Just like so many people are going to India and taking bath in the Ganges for removing all the sin. If someone take bath in the Ganges,
all the sins from previous birth, this birth, will remove from your body. And if someone cannot go, then if someone utter the name of Ganga, 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 then the same result will get. Jadi banyak penyembah-penyembah ataupun peziarah yang datang ke tempat suci untuk mandi di tempat suci, contohnya seperti di Sungai Gangga. Dan ketika seseorang mandi di Sungai Gangga, maka semua dosa-dosa dari kehidupan sebelumnya, kehidupan sekarang itu bisa dihilangkan, disucikan. Tetapi jika seseorang tidak bisa atau tidak mampu untuk pergi ke Sungai Gangga, hanya dengan mengucapkan nama suci Gangga, Gangga, Gangga seperti itu, hasil yang sama juga bisa didapatkan dengan cara mandi di Sungai Gangga. Can we mix Ganga water with the mineral water at home? Can we mix Ganga water we bring from Mayapur with mineral water? You can pour. It's okay. Yes. That's also okay. Take some plain water and put few drops of Ganga water. This is Ganga. Tapi pertanyaannya apakah air Gangga itu bisa dicampur dengan air mineral udah biasa? Bisa ya. Bahkan kaumnya mengatakan jika kita mengambil air mineral, kita teteskan beberapa tetes air Gangga itu sama dengan air Gangga. Look, Ganga is coming from the Himalaya. And after the Gomukh, you cannot see how Original beli di the situ Ganga kan, is coming. This Bu is Angon from tetes-tetes Pakistan. lah, samain It's coming gitu. from the Sargaloko. Cing. The Dan Ganga, itu Brody, penuh isi sat, Sargaloko, penuh isi sat. Martaloko, Soalnya yang kita and penuh setengah Pataloko tahun also. lu win yang original Gangga tuh. Sargaloko, Ganga's name is Pasti ngayon Shivadani. Andrew, eh. Ganga's Mondakini. Lagi. And Martaloko Gitu, is yang tak. Bhagirathi. And Pataloko is Bhagavati. Three place, she is purifying three words. Sargaloko, Kan sat-sat Gangga tuh. Karena Sungai Gangga itu begitu perkasa dan begitu suci ya, bahkan Sungai Gangga itu dikatakan menyucikan ketiga dunia, Swargaloka, Matyaloka, dan juga Patalaloka. Jadi nama Sungai Gangga yang mengalir di di surga itu bernama Mandakini. Kemudian di Matyaloka ini atau di bumi ini bernama Bhagirathi, dan yang mengalir di bagian bawah Patalaloka itu nama Gaudawati. but you will get a lot of time tonight, also tomorrow whole day. Then tomorrow evening, you can give assessment to the how to perform ashram. Jadi program tadi punya waktu besok untuk mempraktekkan cara memproses rekaman ini, dan 2 hari lagi sorenya akan disucikan. Haribo. Mana yang baik dan benar. And one chair will be here and table will be here, everybody will perform one by one. Nanti akan disiapkan meja di sini dan asana, dan satu-satu akan mempraktekkan cara memakai acamana, proses acamana ini. Kalau acamana masih setengah, apakah itu dibuang dulu, apa bisa dicampur, apa bisa uang yang nambah bin, apakah lagi Belum ada nih. The question is, when our acamana is not full out, should we throw it away and then make a new or the fresh one, or we can add more water to make full of the acamana. Sisanya maksudnya. It is mentioned in the book that somebody perform asmana. The remain water you cannot use. Then you have to take new water and asmana. For the worshiping of the Lord, the same asmana, if you no need to throw, because you are purifying mantra with mantras, and you are showing asapad, and Chakra Mudra, Galini Mudra, then Dhenu Mudra, then Vijakshan Mudra, then Matsya Mudra. After purifying, you have to put tulasi, flower, then is Vishesh Argo. This is Saman Argo, I mean, and this is Vishesh Argo. And that Argo, you can mix
it reduce from your Panchapatra, then you can add more. For simple asman, just like one person in the same time, many person do asman, the same asman can use. Otherwise, little bit is there, then you can throw and you can make more. Jadi pertanyaannya Prabu tadi itu sudah ya, jika Acamana dari Lunan itu masih setengah, apakah kita bisa langsung buat yang baru? Jawabannya adalah kalau kita gunakan ke diri kita sendiri yang disebut dengan saman yang Java itu. Jadi ketika kita selesai menggunakan masih setengah, akhirnya nanti ketika akan menggunakan lagi kita harus membuat yang baru, yang membuat yang fresh ya. Tetapi kalau kita membuat Acamana untuk Tuhan atau untuk arca yang disebut Wisesa Satyatra itu, karena di sana ada proses pembuatan Acamana yang lebih komplit. Di sana kita harus menggunakan mudra, ada masker mudra, berbagai macam mudra di sana, kemudian menyentuh air tersebut, menaruh bulasi di sana, kemudian menaruh bunga di sana. Maka ketika air Acamana tersebut berkurang, kita bisa tambahkan air untuk arca. Tetapi untuk diri kita sendiri, jika kita menggunakan yang namanya Samadhyatra itu, jika kita menggunakannya kemudian kalau satu kali pakai, kita pakai rame-rame itu bisa. Tetapi kalau nanti setelah selesai itu akan nanti waktu yang akan datang, nanti kita akan menggunakannya, kita harus membuat yang baru, membuat yang fresh untuk kita. Okay, everybody, I am not taking long time today. Already 1 hour 39 minutes, 1 hour 40 minutes past. Everybody should practice and remember the two mantras. This Om Apavitra Pavitrava, if everybody knows this, no need. And Tad Vishnu Paramam Pada, this mantra, everybody should utter. Everybody should memorize tonight or tomorrow daytime, you can get time. And 24 Asman, complete. Jadi malam ini dicukupkan dulu latihannya karena waktunya harusnya sekitar 30 menit, ini sudah lebih dari 1 jam hanya untuk Acamana. Jadi Prabunya meminta agar Prabu dan Mataji punya PR 2 mata, yaitu Om Apavitra Pavitrawa dan satu lagi Om Tad Vishnu Paramam Pada itu. Jadi harus dihafalkan, dan juga mantra dari Acamana yang jumlahnya 24 mantra itu. Jadi harus dihafal. Karena mudah-mudahnya juga harus dihafal ya. For our devotees, 3 things we have to learn very nicely. One is how to offer bhogo to Krishna or Gauranga Mahaprabhu, how to offer bhogo. Then everybody should know, because without prasad we cannot eat anything. That's why we have to offer. Then how to offer bhogo, Krishna, everybody should know. 3 things we have to do arati, either in the temple, either in the house, everywhere. We do perform arati and archana. Another thing is how to wake up the deity, how to put his sleeping deity. This is other things you can learn. The 3 things must learn: how to perform archana, how to offer bhoga, and another. Arati. How to perform arati. And everybody should know how many ingredients we are using in arati and what is the purpose, what is the philosophy behind. Just like when we are showing the deepo, so why we are showing fire to the deities, what is the cause behind. Then this is some philosophy, then we will give class in later. Jadi proses pemujaan arca ini sebenarnya ada dibagi dari 3 bagian besar yang harus diketahui oleh semua penyembah. Yang pertama adalah bagaimana cara mempersembahkan boga hadapan Tuhan, baik itu kepada Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu maupun kepada Tuhan Sri Krishna. Karena alasannya kenapa kita harus mempersembahkan boga, kalau tidak mempersembahkan boga artinya kita tidak punya prasad ya. Jadi harus punya, jika kita ingin punya prasad berarti kita harus mempersembahkan boga. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk melakukan arati. Jadi disebutkan dalam arati itu ada beberapa
bahan atau bagian-bagian atau alat-alat yang digunakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan apa tujuannya ketika kita mempersembahkan bagian-bagian tersebut. Contohnya, jika kita mempersembahkan khotbah, apa alasannya mengapa kita harus mempersembahkan khotbah di hadapan Tuhan? Itu nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Dan yang terakhir itu tadi udah dua, bagaimana cara untuk melakukan ancaman ya, seperti contohnya membangunkan arca ataupun menghidupkan arca. Seperti itu juga harus diketahui. 3 hal ini ya yang nanti akan dibahas, karena kalau misalnya penting baik itu dilakukan di table maupun dilakukan di rumah. Tomorrow homework is 2 mantra, memorize the 2 mantra and 24 asana, how to perform it. This is the homework. Ya, jadi PR malam ini untuk dipraktikkan besok adalah 2 mantra itu dan juga 24 proses melakukan acamana. After 1 month, every day you attend the class, then after 1 month you will become the Brahmin. Sekarang setiap hari mengikuti kelas, mempraktikkan cara melakukannya, setelah 1 bulan semuanya jadi Brahmana. If you memorize all the mantras and you know how to perform, then you will become Brahmin. Jika mampu mengingat semua mantra-mantra tersebut dan bagaimana cara melakukannya, itu artinya semua sudah, artinya sudah Brahmana. It's not difficult for you. 2 mantras. Many of them. Apakah ada kesulitan untuk menghafalkan 2 mantra itu? Ada mana? Repeat again and again. But only 2-3% can give you assessment here. Otherwise, no. One day. Any question? Ada pertanyaan? Absennya dia. Absen? Must practice in Mas, Bro. Yang paling absen, Bro. Pamaan sertifikat. Sertifikatnya mana? Absen sekalian Vino. 47, 48. Nomor bagus nih. 50 bisa dong. Bagus ini. Kita tinggal dulu ya kelas malam ini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama